Selamat sore, saya Karisma Devi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, peminatan jurnalistik angkatan 2019, FKIP UPR, melaporkan. Saat ini saya sedang bersama dengan saksi dari peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan kepada saksi. Selamat sore Mas. Selamat sore, Mbak. Bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu Mas? Oh iya, Mbak. Saya Ahmad sebagai salah satu saksi dari peristiwa pencabulan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Iya baik, dengan Mas Ahmad ya. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, beberapa hari yang lalu kan tersebar informasi ya Mas ya, mengenai adanya peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur. Apakah benar Mas? Iya, betul sekali, Mbak. Ya, lebih tepatnya kapan peristiwa tersebut itu terjadi Mas? Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2022, Mbak. Lebih tepatnya jam 2 siang. Oh, pada saat siang hari ya Mas ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan kronologi peristiwanya Mas? Jadi hari itu saya lagi main di tempat keluarga. Sekitar jam 2 siang, saya lagi gendong keponakan saya di depan pintu barak. Terus melihat ada orang gila ngeliatin saya. Awalnya saya nggak tahu dia gila. Jadi saya masuk aja lagi ke dalam barak. Sekitar 20 menit kemudian, saya keluar lagi dan melihat laki-laki itu sudah telanjang dengan anak kecil. Karena saya penasaran, saya amati dulu mereka sekitar 5 menit. Ternyata orang gila itu memaksakan, maaf ya Mbak, alat kelaminnya masuk ke dalam mulut si anak kecil dan ke dalam kelamin anak kecil itu. Terus saya lihat ekspresi si anak geleng-geleng aja. Setelah melihat itu, saya langsung masuk ke dalam barak lagi, ngasih tahu ke orang tua dan tante saya kalau ada orang gila sedang mencabuli anak kecil. Terus kami teriak, Mbak, minta tolong ke tetangga sekitar. Tapi si orang gila itu masih melanjutkan aksi cabulnya. Setelah mendengarkan teriakan kami, para tetangga barak keluar, lalu ada ibu-ibu menjauhkan si anak tadi sama si orang gila. Setelah itu ada bapak-bapak yang memborgol plastik si orang gila tersebut. Barulah warga sekitar menelpon polisi. Gak lama kemudian polisi datang dan langsung membawa si orang gila itu untuk diperiksa lebih lanjut, Mbak. Berarti Mas, Anda dan tetangga sekitar itu awalnya tidak mengetahui ya kalau pelaku tersebut merupakan orang dengan gangguan kejiwaan? Ya, Mbak, kami kira hanya gangguan atau kelainan biasa aja. Karena saat ditanyai nama dan alamat, lancar sekali menjawabnya. Oh ya, lancar ya Mas ya. Ya, pada saat peristiwa itu terjadi, apakah Anda dan tetangga sekitar itu ada mendengar teriakan dari korban? Tidak ada, Mbak. Untungnya pada saat itu saya lagi keluar barak. Jadinya saya sempat melihat si anak terlihat bingung dan ketakutan, Mbak. Oh iya, berarti anaknya ketakutan ya. Nah, kalau sepengetahuan Mas, berapa usia dari korban tersebut Mas? 4 tahun 11 bulan, Mbak, masih kecil. TK saja belum. Apakah Mas sempat melihat bagaimana reaksi dari orang tua korban? Awalnya biasa saja, Mbak, karena mereka hanya melihat anaknya yang tidak mengenakan busana, tidak melihat saat waktu anaknya dicabuli. Oh biasa aja berarti Mas ya. Ya, Mbak. Setelah polisi datang, apakah korban juga dibawa untuk diperiksa Mas? Ya, Mbak, korban juga ikut ke kantor polisi bersama orang tuanya dan juga saya sebagai salah satu saksi. Oh ya, berarti tetap ikut ya bersama orang tuanya ya. Pada saat di kantor polisi, apakah korban ada mengeluhkan rasa sakit Mas? Saya kurang tahu pasti sih, Mbak. Cuman saya mendengar korban mengeluh kesakitan saat buang air kecil. Ada mengeluhkan rasa sakit ya. Setelah mendengarkan keterangan dari korban, apakah pelaku mengatakan tindakan yang telah dilakukannya Mas? Orang gila itu jawabnya cuma nunjuk jari gitu aja, Mbak. Oh, hanya melakukan gerakan tangan ya. Tadi kan Mas sempat mengatakan bahwa pelaku dari peristiwa pencabulan terhadap anak ini merupakan orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, apakah pelaku itu memang tinggal di sekitaran situ atau bagaimana Mas? Setelah ditanya-tanya, Mbak, katanya pelaku itu kabur dari rumah, Mbak, sudah 4 hari. Keluarga pelaku juga sudah dihubungi, hanya tidak merespon. Oh, berarti belum ada respon dari keluarganya ya Mas ya? Ya, betul, Mbak. Berarti saat ini posisinya masih menunggu respon dari keluarga pelaku ya Mas ya? Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Soalnya setahu saya pelaku masih ditahan, Mbak. Oh, pertanyaan terakhir Mas. Pada saat korban mengeluhkan rasa sakit, apakah
langsung dilakukan visum atau bagaimana, Mas? Iya Mbak, langsung divisum dan katanya hasilnya negatif. Oh, negatif. Iya, baik. Terima kasih Mas Ahmad atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Iya Mbak, sama-sama. Demikian berita yang dapat saya laporkan. Saya Karisma Devi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.